Nah, hari ini judulnya ialah Roh Kudus yang ajaib. Ya, Roh Kudus yang ajaib. Haleluya. Nah, eh, haleluya. Kita harus tahu waktu kita dengar perkataan Roh Kudus, saudara. Ya, sebentar ya, saya mengambil iPad ya. Waktu kita mendengar perkataan Roh Kudus, apakah yang ada dalam pikiran saudara? Ya kan? Apakah, wow, Roh Kudus. Wah, saya nggak boleh salah ini. Ya kan, karena dia Roh Kudus. Dia benar-benar hebat, penuh kuasa. Tapi dia nggak boleh kita salah. Kita harus hati-hati. Nah, kalau kita punya sikap begitu, biarlah hari ini saudara lebih lagi dibangun untuk saudara tahu bahwa firman ya kan menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Amin, sebagai penolong. Ya kan, sebagai comforter. Penghibur itu comforter yang menghibur. Ya kan saudara, bersedia menghibur saudara, membangun saudara 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Haleluya. Ya kan? Kalau saya sering dengar dari hamba Tuhan, ya kan, walaupun urapannya luar biasa, tapi meninggalkan kesan seolah-olah kalau sama Roh Kudus hati-hati, nggak boleh salah. Seolah-olah Roh Kudus itu cepat tersinggung, ya kan? Kalau udah tersinggung sedikit, udah langsung dia pergi, urapannya pergi. Nah, kita bisa lihat dari firman-Nya. Ya, jadi kenapa dia ngomong itu? Karena belum mengerti ya bahwa fungsi Roh Kudus itu memang banyak sekali, saudara ya. Karena Allah kita tuh besar. Ya, Roh Kudus adalah bagian dari Allah. Ya kan, yang berasal dari Allah. Tuhan Yesus bilang, aku mau nanti Roh Kudus akan diutus yang dari Allah. Dia adalah bagian dari Allah. Dia keluar dari Allah. Ya, kita nggak bisa mengerti semuanya dengan pikiran kita. Ya karena intelek kita, pikiran kita karena sudah jatuh, ya kan, sudah pernah sempat pisah dari Allah, sehingga itu kita perlu dibangun untuk kita bisa mengerti. Kita hanya bisa mengerti dengan iman. Firman Tuhan mengatakan ya, kita bisa mengerti segala sesuatu yang firman mengatakan mengenai penciptaan dunia dan semuanya dengan iman. Itu iman tuh di hati. Ya kan? Jadi roh kita yang sudah lahir baru itu kapasitasnya luar biasa, itu lebih hebat dari intelek kita loh. Makanya kita perlu lebih mengembangkan roh kita daripada intelek kita. Amin, saudara. Karena intelek kita terbatas ya, terbatas. Kita nggak tahu banyak hal ya, terutama apa alam roh tidak mengerti ya, tebak sana tebak sini, hal-hal yang akan datang kita juga nggak mengerti ya. Tapi kita punya Roh Kudus yang bisa kasih kita bocoran. Amin, saudara. Kasih bocoran-bocoran apa yang akan terjadi di masa depan. Haleluya. Sehingga saudara dilindungin, saudara bisa lebih bersiap-siap, ya kan? Pada saat itu datang, saudara sudah siap, dan dia terus menghibur, membangun saudara, ya kan? Sehingga saudara bisa mengenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Terus berbuah, bertumbuh, berubah, ya kan? Ada lebih buah-buah roh. Lebih tenang, lebih damai. Amin, saudara. Haleluya. Kita langsung aja ya, Roh Kudus yang ajaib. Ya, Roh Kudus yang telah mengurapi Yesus, ya kan, yang sudah berkeliling dan berbuat baik, adalah Roh Kudus yang sama yang ada di dalam kita sekarang. Ya, sebentar saudara, saya minum dulu ya. Haleluya. Thank you Jesus. Saudara, kalau Tuhan Yesus bilang, mulai hari ini aku akan tinggal di rumah kamu. Aku akan temenin kamu terus. Bagaimana saudara? Wow, senang sekali kan? Waduh, Yesus sama aku terus. Ya kan? Ya, tapi walaupun sudah ditemanin, ya kan, sudah ini kalau kita nggak ngajak omong, kita takut salah, kita nggak akan terbuka sama dia. Ya kan? Jadi biarlah Pak firman Tuhan menjadi patokan. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai Kudus. Supaya kenapa? Kenapa banyak anak Tuhan sudah ada Roh Kudus waktu kita terima Yesus. Roh Kudus yang merubahkan kita menjadi ciptaan baru. Kuasanya bekerja waktu kita dengar Injil, dengar kasih karunia, kita mengaminin, kita mengakui dengan mulut kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Ya kan? Dia tetap dan dia adalah materai bahwa kita adalah milik Tuhan loh. Amin. Sehingga anak Tuhan kalau meninggal, roh jahat nggak bisa ambil, saudara. Ya kan? Roh jahat nggak bisa ambil. Makanya banyak kesaksian-kesaksian ya, anak-anak Tuhan yang dekat sama Tuhan,
waktu udah mau pulang, ya kan, malah senang. Oh, itu Tuhan Yesus jemput. Malah damai, sukacita. Amin. Tidak ada rasa takut, ya. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus, ya, Tuhan gak akan izinkan kegelapan ya menarik roh seseorang ya yang sudah jadi miliknya. Kita sudah ditebus ya. Kita lihat sendiri langsung ya, di sini kita lihat firman-Nya menjadi patokan ya. Sebelum kita berbicara juga, nanti setelah ini kita akan berbicara mengenai Yohanes 7. Ya, bagaimana Tuhan Yesus bilang, datang kepadaku dan minum. Tapi sebelum ini, mari kita lihat ayatnya bicara apa mengenai Roh Kudus. Ya, kita langsung aja ke Yohanes 14. Jadikan firman-Nya patokan ya. Kalau ada hamba Tuhan sehebat apapun ya, kita semua pokok, kita menghormati, kita doakan hamba Tuhan. Tapi jangan taruh perkataan hamba Tuhan, ya kan? Apa yang kesimpulannya, pengalamannya setara sama Tuhan. Amin. Tuhan adalah Tuhan. Ya, firman-Nya harus jadi patokan dan firman-Nya harus nomor 1. Makanya dikatakan firman-Nya adalah pelita. Pelita itu kalau kita lampu kan, biasanya lampu kan nggak ada di bawah, lampu di atas untuk menerangin. Supaya kita dapat pengertian yang benar, kita perlu izinkan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi, patokan dalam hidup kita. Ya, kita lihat di sini langsung Yohanes 14 ayat 16-17. Ya. Saya bacakan. Ya, waktu Yesus sebelum dia bangkit, dia sudah berdoa ini untuk kita ya. Ini sudah jadi ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia penolong, ya kan? Yesus menyebut dirinya sebagai penolong. Ya, bagaimana saudara melihat Yesus? Itu mempengaruhi bagaimana saudara bisa menerima dari dia. Kalau saudara melihat dia sebagai penuntut, sebagai hakim, ya kan, sebagai pribadi yang suka cari-cari kesalahan, saudara akan mengalami kesukaran menerima dari dia. Ya kan, itu sebabnya mari kita rubah cara pikir kita. Yesus menyebut dia sebagai penolong. Karena dia katakan apa? Penolong yang lain, yang seperti aku. Ya kan? Another helper. Karena Yesus datang untuk memberikan hidupnya, untuk nolong kita. Bukan hanya kita dihidupkan saja, tapi untuk selanjutnya terus menerima hidupnya supaya mengalami transformasi. Amin, saudara. Saudara tidak sama lagi dengan yang dulu. Kalau saudara lihat foto saudara itu sudah lewat. Itu ibaratnya ulat sudah jadi kupu-kupu. Ya kan, kupu-kupu gak bisa balik lagi jadi ulat. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi Yesus menyebut dirinya sebagai penolong dan Roh Kudus adalah penolong. Ya, jadi kalau ada pernah saudara dengar atau saudara ada kesan seolah-olah, aduh, Roh Kudus tegur aku dengan keras. Roh Kudus misalnya menghukum aku atau tunggu dulu, nggak sesuai. Ya kan, dia penolong. Ya, nanti kita lihat ayat-ayat yang lain untuk lebih lagi jelas. Amin. Dia tidak akan pernah memimpin saudara untuk saudara mengalami bencana, untuk saudara bangkrut, untuk saudara mengalami sakit hati, apapun juga yang bersifat mencuri, membunuh, merusakkan. Kita harus tahu ini, ya kan, supaya kita lebih lagi tidak mudah dijarah sama iblis. Amin, saudara. Haleluya. Yesus bilang, aku datang memberikan hidup, tapi pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, merusakkan. Jadi kalau bersifat itu semua, jangan pernah katakan itu Roh Kudus. Amin, saudara. Karena dia nolong supaya kita nggak usah mengalami itu, supaya kita keluar dari masalah kita, supaya Yesus, ya kan, kasih karunia-Nya, jerih payahnya tidak sia-sia dalam hidup kita. Jadi kita harus rubah. Kalau ada pendapat lain yang kita pernah ini, kita sadar Roh Kudus adalah penolong. Saudara punya nggak teman yang baik sekali, ya, yang murah hati, ya kan, mungkin teman dekat atau apa, atau saudara atau siapapun, saya nggak tahu, yang selalu mau nolong saudara, yang nggak pernah gosip tentang saudara, nggak pernah merendahkan, nggak pernah menghukum, tapi selalu mau membangun. Saudara punya nggak teman seperti itu? Nah, waktu saudara susah, biasanya mereka yang kita ingat dulu kan, betul nggak? Ya kan, wah, aku ada ini, aku mau ngomong sama dia, iya toh, aku mau curhat sama dia atau minta pendapat dia. Kenapa? Karena kita tahu orang itu mau nolong.
Tapi biarlah hari ini saudara terima kabar baik ini. Saudara sudah punya penolong. Amin saudara. Allah mau saudara datang sama dia dulu. Amin. Karena dia yang bisa tahu semuanya. Dia yang paling mengasihi saudara dengan sempurna. Dia sangat penuh kuasa. Amin saudara. Sebelum saudara, puji Tuhan kalau saudara dalam hidup saudara ada orang yang suka nolong saudara. Kalau saudara sendiri seorang yang suka nolong, puji Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi ingatlah, sebelum kita ingat orang lain, ingat manusia, siapapun juga yang kita anggap baik dalam hidup kita. Biarlah hari ini kita ambil keputusan, ya kita mau percaya ada penolong di dalam diri saya. Yang saya bisa minta tolong 24 jam sehari. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dia pasti mau nolong saya. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ini aja sudah luar biasa ya, mulai dengan ini ya. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus selalu berkeliling yang berbuat baik. Dia tidak pernah menghukum siapapun. Ya, kalau dia menegur dengan tegas, yang dia tegur itu adalah orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang mau dibenarkan karena perbuatannya sendiri. Yesus menegur keras. Kenapa? Karena Yesus kasihan. Kalau mereka terus begitu, mereka binasa, saudara. Dia tahu kalau mereka tidak terima dari dia, kasihan loh. Tidak punya masa depan, saudara. Makanya dia tegur keras untuk mereka sadar. Bukan untuk menghukum. Dia tidak datang, firman Tuhan bilang, Allah tidak mengutus Yesus, firman Allah yang hidup. Ya kan? Untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Makanya apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu selalu bersifat memerdekakan, menghidupkan, melipat gandakan, menolong, membangun, memulihkan. Itu sifatnya. Amin saudara. Haleluya. Jadi kita tahu Roh Kudus penolong. Amin saudara. Jadi haleluya, yang tidak bersifat membangun, menasehati, ya kan, melepaskan, itu bukan Roh Kudus. Ya, dan ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini penting sekali saudara. Supaya kita tidak lagi pakai kantung anggur yang lama. Waduh, saya pernah dengar kesaksian satu orang, mungkin karena orang itu belum mengerti ya. Ya anak Tuhan, puji Tuhan, kita nggak pernah bermaksud mau salah, ya kan? Tapi karena kita masih kita perlu bertumbuh, kadang-kadang kita masih salah mengerti ya. Jadi dia orang itu bilang ini, aduh saya begitu jatuh terpuruk sehingga sampai Roh Kudus meninggalkan saya. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia sadar. Dia lupa, dia nggak tahu bahwa yang membuat dia sadar itu Roh Kudus. Dia pikir Roh Kudus sudah meninggalin dia. Mungkin kalau gini saudara, kalau kita udah salah, kan ada satu perasaan yang gak enak dalam diri kita. Sebagai orang benar loh ya. Kita tahu loh kalau kita salah. Karena kita gak mau, hati roh kita tuh, Alkitab bilang 1 Yohanes 5 ayat 1. Roh kita tuh sudah lahir dari Allah. Roh kita tidak mau berdosa lagi loh. Ya kan, saudara pernah gak bangun, terus saudara bangun, saudara mengatakan ini, hari ini siapa yang aku mau tipu? Hari ini siapa yang aku mau jahatin? Gak ada saudara. Kenapa? Karena roh saudara sudah lahir dari Allah. Roh saudara gak mau sengaja berbuat salah. Tapi jiwa saudara, tubuh saudara kalau dibiarkan mendominasi karena belum diselamatkan, ya kan bisa jatuh lagi dalam dosa, jatuh bangun, bisa aja kalau jiwanya belum diperbaruin. Tapi hati saudara tidak mau. Amin. Jadi kalau kita udah salah, kita tuh pasti ada perasaan kering, ada perasaan jauh dari Tuhan, seperti gak dikasihin, gak merasakan kasih Allah, terus ada rasa takut. Ya kan kalau orang nggak ngerti ya, kalau orang belum diteguhkan atas anugerah kebenaran, kan ada rasa takut. Jangan-jangan Tuhan marah, gitu. Itu akan seperti itu. Kenapa? Karena hati kita nggak mau bersalah. Nah di saat itulah kita harus ingat firman-Nya. Ya, kalau saudara sempat terantuk di ruangan yang remang-remang, yang gelap, ya kan? Waktu aku berjalan dalam kegelapan, ya kan, kekelaman. Ada bayangan maut, ketakutan, aduh udah rasa tertekan atau apa. Nomor 1 saudara, kita harus apa? Nyalakan lampu kan. Amin. Jangan izinkan perasaan kita jadi patokan. Perasaan kita bukan kebenaran. Amin. Pikiran kita bukan kebenaran. Pendapat kita nggak selalu benar. Itu sebabnya yang nomor 1 kita perlu ingat,
adalah firman-Nya, kasih Allah. Firman-Nya ngomong apa? Firman-Nya mengatakan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dia menolong kita. Kalau sudah jatuh di lumpur, jatuh di lubang, dia nolong kita. Amin. Saat itu kita harus ngomong. Ya, saya ingatkan saudara, saya ngomong ini supaya kita efektif, supaya firman-Nya tuh nggak jadi seperti teori, nggak ada kuasanya, cuman ya amin, tapi kita nggak terapkan. Hanya karena kita tahu Roh Kudus penolong, belum tentu kita terapkan loh. Kita perlu terapkan lebih lagi. Kesadaran itu perlu bertambah bahwa kita punya penolong yang dahsyat, yang dalam situasi apapun dia sanggup tolong kita, dan dia nggak pernah menolak loh. Dia nggak pernah ninggalin kita. Jadi di saat itu, saat saudara merasa kering, saat saudara merasa sedih, mungkin ditinggalkan, saudara merasa jauh dari Tuhan, saudara ingat firman-Nya, berarti nyalakan lampu supaya terang, ya kan? Karena iblis tidak bisa bekerja di tempat yang terang. Amin, saudara. Terang akan mengusir kegelapan. Ingat firman-Nya dulu. Tunggu dulu ya. Firman-Nya mengatakan, ada penolong, Roh Kudus menolong aku. Firman-Nya mengatakan Allah tidak pernah meninggal aku. Ya kan, firman-Nya mengatakan jika Allah di pihak aku, siapa yang aku harus takut? Amin, saudara. Haleluya. Dari situ saudara mulai akan bangkit. Roh saudara mulai mendominasi. Ya kan, mulai bisa menenangkan jiwa saudara, pikiran, emosi saudara. Mulai ada satu ketenangan. Mulai itu rasa tertekan itu mulai berkurang. Nah dari situ terus ingat ayatnya yang lain. Ngomong, saudara harus ngomong. Banyak anak Tuhan sayangnya saya lihat ya. Kalau baca firman itu diam. Cuma diam. Ya, ada saat kita mungkin diam. Tapi kita harus belajar ngomong, saudara. Perkatakan firman. Diucapkan. Ya kan? Kenapa? Karena waktu kita ngomong, kita dengar lagi. Ya kan? Dengan telinga luar, telinga dalam. Iman kita disegarkan kembali. Firman timbul dari pendengaran, itu Roma 10 ayat 17. Ya, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saat kita ngomong, terutama perkataan dari mulut kita yang memberi efek nomor 1 dalam hidup kita adalah perkataan dari mulut kita sendiri. Kita harus sadar itu. Otoritas itu ada di mulut kita, bukan di mulut orang lain ya. Untuk diri kita loh ya saudara. Makanya jangan sembarangan terima perkataan orang. Karena yang punya otoritas tertinggi, ya kan, firman Tuhan dan mulut kita dalam hidup kita, itu yang menentukan. Makanya saudara harus mulai ngomong. Kalau baca firman ngomong kayak begini, ya kan, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan berikan kepadamu seorang penolong lain. Jadi saudara ngomong, ya kan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dari situ saudara bisa renungkan dan saudara bisa katakan, terima kasih Bapa, ya kan, Engkau sudah memberikan aku seorang penolong, satu penolong yang luar biasa. Terima kasih bahwa Roh Kudus adalah penolongku dan Ia menyertai aku selama-lamanya. Saat aku lagi susah, lagi senang, Dia ada bersama aku. Wow, saudara akan lebih ngefek daripada saudara hanya baca begitu aja. Apalagi bacanya cuma cepat-cepat, bacanya cuma kebiasaan aja. Wah, kalau nggak enak, kalau nggak baca nggak enak. Kayak orang bayar utang gitu loh. Kalau sudah biasa baca firman, kalau baca nggak enak, oh oke, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma begitu aja, ingat nggak apa yang kita baca? Mari kita terapkan ya. Jadi haleluya, kalau kita udah salah gitu, ya kan, kita ingat ada penolong, Dia ada sama kita, merasa nggak merasa, ya kan, kita langsung nyalakan lampu, ya kan. Di rumah saudara kan pasti banyak tombol lampu kan. Walaupun sudah ada listrik, sudah ada bola lampu, tetap kita harus pencet tombol. Betul nggak? Kita juga gitu. Roh Kudus ada di dalam kita. Kenapa? Maksudnya gini, gimana supaya kita bisa mengalami lebih? Kita harus nyalakan tombol. Dengan apa? Dengan kita percaya dan perkatakan, mengakuin, ngomong ayatnya, ya kan, bersikap, ya kan, sesuai firman-Nya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong aku. Ya, dari situ saudara mulai lebih lagi ngomong ayat yang lain. Ya kan, terima kasih bahwa aku tidak lagi dihukum. Aku sudah berada dalam Kristus. Dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Ya kan, oleh karena darahnya kesalahanku ini sudah sudah dihapuskan. Allah tidak ingat-ingat lagi. Tidak, saudara mulai ngomong ayatnya. Ya kan, dari situ Roh Kudus akan lebih lagi kuasanya sebagai penolong diaktifkan. Nah, oke, saya akan sampai di situ, itu belok sedikit ya. Jadi biarlah saudara sadar, kenapa saya ngomong ini?
Karena waktu kita sudah bersalah atau apa, ya kan, kita bisa merasa sendirian. Padahal penolong, Roh Kudus penolong itu selalu sama kita. Itu yang harus kita ingat. Kita perbarui pikiran kita. Enggak, ada Roh Kudus, ada penolong. Dia sama saya, dia nolongin saya. Amin, saudara. Nah itu satu ayat aja sudah dahsyat luar biasa ya. Yohanes 14 tadi, Yohanes 14 ayat 17 itu udah luar biasa. Nah kita lihat lagi ke ayat lain, Yohanes 14, haleluya, ayat tadi ayat 16 ya. Kita baca ayat 17, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Ya, ayat 17, roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi walaupun hamba Tuhan siapapun kalau bicara, oh ini Tuhan ngomong ini dan ngomong itu, ya kan, nubuatan itu, mimpi, penglihatan, kalau tidak sesuai kebenaran itu bukan dari Roh Kudus. Ya kan, tidak perlu dia bilang saya lagi gini terus Roh Kudus, itu tidak sesuai kebenaran, itu bukan Roh Kudus. Amin, saudara. Karena saya waktu itu pernah menyesal kasih orang buku, saya nggak terlalu baca, biar orang itu diperingatin. Ya kan, orang ini punya ngimpi. Waduh, sewaktu saya baca, ya aduh Tuhan, saya udah salah. Ya kan, udah kasih sesuatu yang nggak benar. Kenapa? Karena mimpi orang itu tidak sesuai firman. Mau mimpi mau nubuatan, penglihatan, visitasi, kalau tidak sesuai dengan kebenaran, itu bukan dari Roh Kudus, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan uji, jangan percaya setiap roh, uji. Kalau roh itu meninggikan Yesus, roh itu sesuai dengan menyatakan apa yang sesuai dengan firman-Nya, dengan konteks perjanjian baru, itu memang dari Tuhan. Tapi kalau enggak, ya kan, mau orang itu dipakai segimanapun, biarlah firman Tuhan jadi patokan loh. Amin, saudara. Haleluya. Karena ada orang-orang yang terlalu meninggikan. Ya saya nggak usah ngomong itulah, saya nggak akan ke situ. Saya cuma bilang Roh Kudus adalah roh kebenaran. Amin. Jadi biarlah apapun yang saudara dengar. Makanya saya kasih ayatnya. Saudara baca sendiri, saudara bisa tanya Roh Kudus loh. Dia ada dalam saudara, dia bisa ngomong. Amin, saudara. Haleluya. Dia yang menciptakan mulut kita, dia juga bisa ngomong. Amin, saudara. Saudara bisa tanya sama dia. Kalau saudara nggak ngerti, saudara bisa tanya sama dia. Jangan langsung tanya ke pendeta. Ya, saya pendeta loh. Jangan langsung tanya ke pendeta. Biasakan selalu tanya ke dia. Kenapa? Karena dia yang nanti akan mengarahkan saudara. Baru setelah itu setelah saudara tanya dia akan mengarahkan saudara, baru tanya ke pendeta saudara. Nah, ya kan? Kecuali Roh Kudus, nanti Roh Kudus ada pimpinan. Kadang-kadang dia bisa lagi saudara baca firman-Nya, kadang-kadang itu jadi pewahyuan dalam diri saudara. Contohnya gini, bertahun-tahun saya dulu ada yang mengganggu saya ya. Kita ngomong mengenai Roh Kudus yang ajaib. Ya, supaya kita ngerti sifat dia. Ya kan? Roh kebenaran. Waktu itu saya kalau baca mengenai Nabi Nuh, saya terganggu. Kenapa dia mabok gitu loh. Amin, saudara. Kok dia mabok ya? Itu mengganggu saya, saudara. Bertahun-tahun saya waktu itu nggak ngerti seperti sekarang, jadi saya nggak tanya Roh Kudus. Coba kalau waktu itu saya tanya Roh Kudus, saya udah tahu jawabannya, itu nggak mengganggu saya. Jadi saya tanya, akhirnya saya dapat pewahyuan. Oh, Nabi Nuh itu sempat mabuk karena waktu itu sebelum ada flood, banjir besar, ya kan, dan sesudah banjir itu dunia berubah. Nabi Nuh tidak tahu, karena sebelum ada banjir nggak pernah hujan, saudara. Tidak ada hujan loh. Makanya orang ketawain Nabi Nuh, dia khotbah 120 tahun, mereka ketawain dia. Apa itu hujan? Karena nggak pernah hujan. Karena waktu itu ada uap air keluar dari bumi. Amin, saudara. Dulu beda sekali. Dulu ada dinosaurus. Sekarang kalau dinosaurus ada, dia nggak bisa bertahan karena makannya banyak sekali, saudara. Dulu semuanya serba lebih besar, saudara. Bahkan dulu pernah ada raksasa, firman Tuhan bilang. Nah itu hal lain lah ya. Jadi sebelum ada banjir besar dan sesudah itu, ya kan, bumi itu berubah, saudara. Ya kan, bumi agak sedikit miring. Udah gitu dulu anggur sebelum banjir besar, anggur itu nggak berubah jadi alkohol, nggak jadi wine ya. Wine bahasa Inggrisnya itu anggur yang ada alkohol. Dulu anggur nggak ada alkoholnya. Jadi walaupun didiemin itu, dia nggak berubah jadi alkohol. Nah, Nabi Nuh tidak mengerti.
Amin, saudara. Walaupun dia orang benar, ya karena kita sebagai orang benar, banyak hal yang kita belum tahu. Kita bisa keliru. Tapi biarlah kita tenang, kita terus menjaga hubungan pribadi kita sama Tuhan. Kita bisa terus bertumbuh. Ada hal-hal yang kita belum mengerti, kita tenang aja. Kita percaya aja firman-Nya bahwa kita sudah dalam Kristus, kita dikasihin, Dia adalah Bapa kita. Itu jadi fondasi. Jadi nanti pada saatnya kita mengerti, oh begitu. Ada banyak yang kita akan lebih mengerti. Tapi sebelum itu dibukakan, kita nikmatin aja hubungan kita sama Dia. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya karena dia tidak mengerti waktu dia minum anggur, dia mabuk. Dia nggak ngerti, itu udah berubah. Amin, saudara. Jadi setelah itu saya dapat bertahun-tahun Roh Kudus baru bisa. Karena saya baru terbuka sama Dia. Saya cuma rasa terganggu, tapi saya tidak menerapkan. Nah ini kan, hanya kita tahu Roh Kudus penolong. Ya kan, berapa kali kita mau minta tolong Dia? Apa kita hanya ingat Dia waktu susah? Padahal Dia penolong tuh bukan hanya nolong kita waktu susah aja loh. Dia nolong kita juga untuk mengalami terobosan, peningkatan, restorasi, bagaimana menerima janji-janjinya. Dia nolong kita dalam segala hal. Mari kita lihat ayat yang lain. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Jadi roh kebenaran. Nah, dunia tidak dapat menerima Dia. Amin, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau kita ngomong hal-hal, ada orang-orang yang pola pikirnya walaupun orang Kristen sekalipun ya, pola pikirnya masih belum ngerti, kita tenang aja, kita doakan aja. Dan kita harus hati-hati berbicara kepada siapa, karena dunia nggak kenal Dia. Nanti diketawain, saudara. Kenapa? Karena nggak lihat Dia dan tidak kenal Dia, dia tidak menerima Dia. Perlu percaya akan kasih karunia bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Setelah terima Yesus baru bisa ngelihat. Makanya Tuhan Yesus bilang sama sama Nikodemus, kalau kamu nggak lahir baru, you cannot see, ya kan, the kingdom of God. Kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah. Ya kan, kalau orang itu belum lahir baru, nggak bisa ngelihat. Ya kan, untuk bisa ngelihat orang itu perlu lahir baru. Ya, amin, saudara. Tetapi kamu mengenal Dia, saudara mengenal Dia. Amin, saudara. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, akan ini sudah digenapi waktu hari Pentakosta. Ya, setelah Yesus naik, Roh Kudus turun, itu sudah digenapi. Kenapa kamu kenal Dia? Ia menyertai kamu dan Dia diam di dalam kamu. Saudara, Roh Kudus dan sama kita tuh ada di dalam hati kita ya. Itu dekat sekali ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak sadar ya. Ya kan, kita pikir itu kita, padahal sebetulnya Dia. Dia begitu lembut, begitu halus, begitu satu sama kita. Sehingga kadang-kadang kita pikir itu kita, padahal Dia. It's okay, gak apa-apa. Tapi biarlah kita sadar, ya kan? Sehingga kita bisa lebih lagi mengaktifkan kuasanya yang ajaib. Kita lebih lagi mengaku, oh itu Dia. Ya kan? Amin, saudara. Bentar saya minumnya. Maaf, saudara. Bentar ya. Haleluya. Nah, sekarang lagi musim dingin ya. Jadi pagi ini dingin sekali, saya pakai baju ini supaya nggak kedinginan. Tapi kadang-kadang temperaturnya naik turun ya, saudara. Tapi nggak apa-apa. Ya, Roh Kudus menolong saya. Amin, saudara. Roh Kudus bantu saya. Amin. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Jadi marilah kita katakan bersama-sama. Roh Kudus adalah penolong, Ia menyertai saya selalu, dan Dia tinggal di dalam saya selama-lamanya. Haleluya. Roh Kudus tinggal di dalam saya selama-lamanya.
Jadi saudara, waktu pandemi, nanti akan ada lagi setelah COVID, setelah pandemi, nanti akan ada lagi hal-hal terjadi. Nanti kita dengar mengenai soal artificial intelligence lah, mau ada perang lah. Ingat, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita ingat dia, Roh Kudus, Roh Allah lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Amin, saudara. Dan dia ada dalam kita terus. Ya kan? Kita, saudara, jangan suka dengar khotbah-khotbah pengajaran yang membuat antikristus seperti lebih besar dari Yesus. No, saudara, Roh Kudus lebih besar, ya kan, dari semuanya. Dia ajaib, makanya Yesus tuh diurapin ya. Dia ada, karena dia sebagai manusia waktu itu, sebagai manusia, anak manusia, dia diurapin dengan Roh Kudus. Makanya dia nggak bisa dibunuh sebelum waktunya. Ya kan, dia nggak pernah kalah. Yesus nggak pernah kalah. Nggak ada yang bisa menyudutkan dia. Ya kan, mensekak dia. Kalau ibaratnya pakai catur, Yesus nggak bisa kalah. Amin. Manusia tuh sombong. Manusia tuh cuma ciptaan. Ya kan, iblis juga cuma makhluk ciptaan. Nggak bisa mencipta. Makanya nggak bisa dikalahin. Dan roh itu ada sama kita. Jadi Roh Kudus juga yang bekerja. Sehingga Yesus nggak pernah jatuh dalam dosa. Walaupun dia sempat diuji. Ya kan? Dia cobaan dengan waktu dia puasa 40 hari. Iya kan, karena roh yang sama. Dia diurapin. Ya kan, waktu dia setelah mengalami melewati pencobaan itu dengan luar biasa. Lebih lagi ya, kuasa Roh Kudus dinyatakan. Amin, saudara. Roh Kudus adalah roh yang sama. Amin. Ada, dan dia diam di dalam saudara selama-lamanya. Menyertai saudara selama-lamanya, dan dia terus di dalam saudara. Bukan di sini ya, bukan di pikiran, di dalam saudara. Amin, saudara. Dan saudara mengenal dia sebab dia menyertai saudara. Jadi karena dia sama kita, dia jadi satu dalam diri kita. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita dipimpin sama dia. It's okay. Ya kan, karena dia roh kebenaran. Gimana supaya dia lebih lagi, ya kan, sadar nggak sadar dia lebih lagi memimpin kita. Di mana saudara akan lebih mengalami kemenangannya. Saudara akan diluputkan dari hal-hal yang tidak baik. Ya, dari kecelakaan itu yang saya alami, saudara. Dia roh kebenaran. Waktu kita lebih lagi, gimana kita mengaktifkan dia? Kuasanya ajaib. Dengan kita lebih lagi berminat akan kebenarannya. Nah, sekarang kita sudah di perjanjian baru, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat seperti Daud. Makanya Daud pernah doa, jangan ambil Roh Kudusmu daripada aku. Nah, ada lagu yang bagus sekali ya. Take not your Holy Spirit from me. Ya kan? Itu adalah lagu yang berdasarkan pernyataan Daud. Tapi lagu itu untuk kita udah gak berlaku. Karena Roh Kudus akan diam di dalam kita selama-lamanya. Dia selalu mengenal, dia selalu menyertai kita, kita kenal dia, sehingga kita enggak itu lagu itu udah nggak berlaku. Roh Kudus nggak keluar masuk, saudara. Alkitab nggak bilang begitu. Kenapa dia ada menyertai saudara selama-lamanya? Karena penyertaan dia itu bukan berdasarkan kelayakan saudara. Nah, kita akan mampir dulu ke Galatia. Ke Galatia ya. Karena gini, saudara. Kalau biarpun Roh Kudus roh luar biasa dahsyat, tapi beberapa anak Tuhan tidak pernah, bahkan mungkin seumur hidup, nggak pernah ngomong sama dia, nggak pernah minta tolong dia, ya kan? Nggak sadar, selalu ke orang, ke pendeta, ya kan? Kenapa? Karena ada rasa takut, ya kan? Takut dihukum, takut merasa, aduh, aku nih mungkin aku masih ada salah, aku masih belum kudus sepenuhnya, ya kan? Jadi hatinya jiwanya nggak terlalu terbuka. Saya memberikan ini supaya menolong saudara dan saya lebih lagi terbuka sama dia, jiwa kita ya. Roh kita itu sudah jadi sudah di dalam, dia sudah dalam kita. Tapi jiwa kita nggak lagi takut, ya kan? Nah, sekarang ini saya baca dari Galatia, karena orang-orang Galatia ini walaupun sudah lahir baru, sudah jadi anak Tuhan, tapi kemudian ada masuk orang-orang yang ngasih pengajaran yang membuat mereka merasa kurang lagi. Waduh, saya masih kurang kudus nih. Saya harus disunat lagi secara lahiriah. Masih harus ini dan itu supaya benar-benar kudus. Seolah-olah penebusan Yesus itu tidak cukup. Nah, ini yang menyebabkan kuasa Roh Kudus tidak bekerja. Ya kan, saya baca gini dari ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh,
Siapakah yang telah mempesona kamu? Ini bukan mempesona ya. Bewitch itu menenung kamu. Seperti ditenung gitu loh. Ngomong apa aja diiyain aja gitu loh maksudnya. Kayak orang ditenung. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Hanya ini yang hendak kukatakan, kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kenapa ada Roh Kudus dalam diri saudara? Apakah karena saudara taat kepada hukum Taurat? Atau karena saudara percaya pemberitaan Injil? Asal muasalnya ada Roh Kudus dalam diri saudara itu apa? Berdasarkan kelayakan saudara, perbuatan saudara, atau karena dari iman, karena saudara dengar Injil. Jadi di sini Roh Kudus melalui Rasul Paulus ingatkan, hey, tunggu dulu. Sekarang kamu mau menambahin penebusan Yesus, ya kan, dengan daging, berusaha ini dan itu supaya lebih dilayakan. Seolah-olah kebenaran Yesus tidak cukup, ya kan? Seolah-olah kebenaran Yesus tidak cukup kan? Jadi di Roh Kudus balikan lagi kepada dasar, karena dia Roh kebenaran. Amin. Tunggu dulu. Kamu ada Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Adakah kamu sebodoh itu? Amin, saudara. Puji Tuhan, kita nggak lagi bodoh ya. Amin, saudara. Kita dengar kebenarannya. Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi saat kita ya kan balik kepada daging, yaitu apa? Kita pelayanan, kesungguhan itu menjadikan itu sebagai kelayakan kita. Ya kan? Seolah-olah kebenaran yang Tuhan kasih melalui darah Yesus itu belum cukup. Itu menjadikan kasih karunia-Nya sia-sia. Kuasa Roh Kudus nggak bisa kerja karena dia roh kebenaran, saudara. Saudara lahir baru, saudara sudah dilayakan, sudah punya KTP surga. Roh Kudus diam terus selamanya dalam saudara. Itu karena saudara dengar Injil. Jangan pernah geser dari situ. Jadi biarlah kesungguhan kita, ya kan, dedikasi kita, pengorbanan kita yang begitu berharga di mata Tuhan. Biarlah kita tempatkan itu di tempat yang seharusnya untuk memuliakan Dia, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada sukacita besar, ada upah yang menanti, tapi nggak pernah boleh jadi kelayakan kita. Amin, saudara. Haleluya. Sehingga kita itu seperti api yang nggak pernah padam. Karena kita terus tersambung, ngalir bersama Dia. Kita sinkron dengan kebenarannya. Bahwa sekarang, ya kan, apapun yang saya lakukan, ya kan, saya tidak melakukan untuk dilayakan, untuk lebih dikuduskan. Darah Yesus sudah yang paling kudus di dunia ini. Nggak ada yang sekudus darah Yesus, saudara. Amin, saudara. Pengorbanan Yesus udah 100%. Yesus sudah diterima, darahnya sudah diterima oleh Bapa. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kita sudah jadi orang benar. Kita nggak bisa tambahin dan kurangin. Amin. Sama aja, kalau saudara sudah lahir sebagai manusia, saudara nggak bisa berubah kan? Saudara sudah lahir sebagai manusia, titik. Saudara bisa meningkatkan kemanusiaan saudara, ya kan? Makanya istilah, oh anakku sudah jadi orang. Loh, sebelumnya bukan orang. Sebelumnya apa? Kecebong. Kayak katak ya. Katak tuh sebelum jadi katak kan kecebong. Ya anak kita kan orang. Hanya perlu dia bertumbuh supaya lebih lagi potensi kemampuan itu semakin dinyatakan. Amin, saudara. Tapi bukan supaya jadi orang. Dan anak kita bertumbuh potensi semakin dinyatakan bukan untuk jadi anak kita loh. Bukan supaya kita terima jadi anak kita. Amin, saudara. Waktu mereka lahir, kita sangat senang sama mereka. Kita ya kalau orang tua normal ya saudara, ya ada yang gak normal. Anaknya diperjualbelikan dan sebagainya. Kita apalagi kita sudah lahir dari Allah. Kita pasti mengasihi anak kita. Belum bisa apa-apa ya, kita udah peluk, kita ciumin. Kita udah sedia, kita orang-orang tua sampai bekerja keras supaya pastikan anaknya gak kekurangan. Amin, saudara. Apalagi Bapa di sorga. Ya. Haleluya, thank you Jesus. Jadi saya ulangin ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Jangan geser ya saudara ya. Roh Kudus menyertai saudara karena saudara percaya akan Injil. Ya kan? Terus 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia.
Amin. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ya kan? Jadi jadi bagaimana sekarang? Apa dia yang memberikan rohnya berlimpah-limpah itu maksudnya apa? Ya kan, kuasanya dinyatakan di mana kita mengalami kesembuhan, kita mengalami perlindungan. Saya pernah waktu itu kan di Jepang, saya singkat aja ya. Saya dikasih tahu, saya percaya itu Roh Kudus, ya kan? Dia kasih tahu hal yang datang, dia kasih bocoran. Ya, kamu berdoa karena iblis mau berbuat jahat. Dia bilang, jadi saya waktu itu, dan doanya cuma sederhana ya, waktu itu saya di Jepang ya, waktu itu saya ingat saya kalau di Jepang tuh tidurnya di bawah ya, yang dulu ini saya di Jepang kan tahun 2884 sampai 93 ya, jadi waktu itu di Futong ya tidur, begitu saya bangun langsung saya berdoa ya, saya cuma berdoa sepatah kata, Roh Kudus yang membantu saya bilang, Tuhan kalau ada apa-apa hari ini lindungin saya ya. Saya cuma doa itu, Roh Kudus penolong, ya kan? Jadi hari itu juga saya cuma 2 hari berdoa itu. Saya enggak, Tuhan gimana, enggak. Ya, saya cuma ya kan sesuai kebenaran kita sudah dalam Kristus, kita berhak dilindungin. Ya kan, walaupun kita belum sempurna dari luar, kita berhak dilindungin. Itu warisan kita. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau ada apa-apa lindungin. Ya waktu itu saya ke kantor, singkat kata kantor saya di Aoyama, daerah yang bagus ya, lantai 10. Jepang itu mahal ya, propertinya karena sempit ya. Jadi itu kantornya kecil, bagus tapi kecil, saudara. Dan pintu masuk cuma 1, ya kan? Dan orang jadi cuman itu kantornya cuman 6 orang ya. Jadi pintu masuk, kemudian ada kamar kecil, ada lemari file yang besar, terus sebelah kirinya tuh ada kompor. Ada satu tempat untuk cuci tangan dan kompor, terus ada fan-nya di tembok. Ya kan, kemudian ada kursi untuk 6 orang di situ, terus juga jendela kaca. Jadi orang tuh harus bisa keluar masuk tuh cuma 1 pintu ya. Jadi waktu itu orang Jepang kenapa ada kompor? Karena mereka biasanya minum teh hijau. Ya, jadi di kantor biasanya selalu mereka perempuan yang bikin teh. Ya, orang selalu minta teh, ya kan, teh hijau. Jadi waktu itu oke, kita kerja seperti biasa, ya kan. Kemudian ada teman, saya nggak inget ya kan, apakah teman saya sama saya tuh rebus air, ya kan, di ketel. Kemudian ada yang nyalakan fan, ya kan, supaya kan rebus air supaya keluar itu yang panas, ya kan. Dipencet itu fan yang di itu. Nah, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Ini iblis, tapi Roh Kudus ya kan kasih bocoran. Dia penolong saudara. Dia bisa kasih tahu hal yang datang supaya saudara nggak usah mengalami bencana, kebangkrutan, ya kan, kecelakaan, segala macam. Amin, saudara. Jadi waktu itu apa yang terjadi? Yang iblis lakukan, ya kan? Ada lap di situ karena orang Jepang tuh apik ya. Jadi lapnya tuh dijemur, ya kan? Dijemur itu jatuh, kena fan, mungkin kena angin, ya kan? Dia jatuh ya, dia ringan, dia jatuh. Dan jadi lap itu ya kan, karena dia jatuhnya tuh sebagian kena api, saudara. Tapi sebagian lagi itu ada di atas salurannya gas. Dan saluran gas itu dari karet, saudara. Waduh, saudara. Dan karena fan-nya nyala ya, itu kita duduk di sebelah sana, itu kompor itu nggak kelihatan, ya kan? Karena agak ke dalam gitu, terus juga kita ketutupan satu file yang besar ya, lemari file yang besar. Jadi kita duduk nggak ada yang ngeh. Tapi karena sudah dikasih bocoran dari Roh Kudus, sudah minta perlindungan, saya seperti merasa mau ke sana, mau ngambil sesuatu dari lemari file, gitu kan. Jadi saya jalan gitu, waduh saudara, harus waktu saya balik itu kan, itu kelihatan, apinya udah gede, saudara. Yang nomor 1 saya pikir, itu bukan api, saudara. Saya pikir gas loh. Itu jatuhnya di atas saluran gas yang adalah terdiri dari karet. Dan Jepang itu tidak pakai tabung LPG, saudara. Jepang itu gasnya dari pusat loh, saudara. Jadi gasnya itu nggak berhenti mengalir, saudara. Jadi waduh, nomor 1 saya ingat, waduh, gas. Amin, saudara. Dan itu dia terbakar di atas saluran gas, saudara. Bayangin, saudara. Waduh, saya langsung teriak, teman saya langsung datang, langsung ngambil
fire itu kan yang buat ngapus fire extinguisher ya, bahasa bahasa ini ya, tabung untuk memadamkan api. Langsung puji Tuhan ya, kalau di Jepang itu dipelihara jadi bisa bekerja ya, jadi langsung diambil langsung. Waduh saudara, itu cuman soal mungkin bukan menit lagi, detik kali saudara. Itu kalau sampai, karena cuma dari karet ya, itu bisa meleleh ya kan. Kalau sampai sedikit aja sampai bolong saudara, itu gasnya nggak akan berhenti. Ada api, ada gas, berarti apa? Hanya dalam berapa menit kita semua kebakar hidup-hidup saudara. Nggak bisa keluar karena itu ada di pintu masuk. Ya, kalau mau harus loncat, ya kan, loncat dari lantai 10 loh. Tapi Roh Kudus penolong, dia kasih bocoran, ya kan? Jadi dia roh kebenaran. Gimana supaya lebih lagi saudara dan saya lebih peka, ya kan, tanpa disadarin atau disadarin nggak disadarin kita lebih mengalir. Izinlah kebenaran perjanjian baru, Roma, Efesus, Kolose, 2 Korintus, surat-surat rasuli yang diperuntukkan khusus buat gereja Tuhan. Biarlah ayat-ayat itu lebih banyak di dalam diri saudara dan saya, sehingga roh kebenaran itu semakin bisa aktif, kita semakin lebih peka. Amin saudara, dalam banyak hal. Amin saudara. Itu saudara, saya bilang, aduh Tuhan, kalau bukan karena Engkau, saya sudah bye-bye. Haleluya. Itu cuma satu contoh. Nanti kita banyak contoh yang lain yang luar biasa saudara. Ya kan? Haleluya. Jadi Roh Kudus, ya kan, Allah nggak kasih Roh Kudus itu hanya untuk kamu harus benar, kamu bukan begitu. Ya kan? Dia penolong, dia kasih tahu kita hal yang akan datang untuk nolong kita, melindungi dan meningkatkan kita. Amin. Dan itu kita jangan pernah geser untuk sadar bahwa penyertaan dia, ya kan, sebagai penolong, penghibur roh kebenaran, itu bukan karena jeripayah kita, itu bukan karena kelayakan kita, itu tapi karena kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Selalu begitu, selalu begitu. Amin saudara. Haleluya. Nah, haleluya. Nah, kita nggak akan ke situ, cuma ayat 6 ya, saya baca sekilas saja. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara juga harus percaya itu selalu. Bahwa apa? Bahwa sekarang saya tidak hidup dari kelayakan perbuatan saya sendiri. Saudara perhatikan, Abraham itu walaupun dia sempat keliru, karena dia masih harus bertumbuh ya. Makanya saya bilang, walaupun kita belum sempurna, perlindungan adalah warisan kita. Abraham juga pernah bohong, saudara. Tapi kenapa? Karena dia takut, dia masih perlu bertumbuh, dia pernah bohong. Dia bilang istrinya itu adiknya, ya kan, punya dia bohong. Ya harusnya kan kalau di bawah hukum Taurat dia harusnya udah nggak memenuhi syarat untuk dilindungi, untuk diberkatin. Tapi dia malah mengalami perlindungan dan diberkatin. Kenapa? Karena Abraham mau dia percaya, dasar iman Abraham itu percaya dia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Bukan seperti Daud. Makanya Daud waktu dia diurapi sebagai raja, Daud tuh diurapi sebagai raja, sebagai nabi. Makanya dia bisa bermazmur karena ada urapan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus nggak tinggal permanen seperti kita sekarang, karena dia masih belum kudus 100% seperti kita. Amin. Dia dosanya cuma ditutupin darah binatang, belum dihapuskan total. Kalau sekarang di perjanjian baru itu, ya kan, dosa kita bukan hanya ditutupin seperti darah binatang. Dosa kita tuh sudah dihapus total dan Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kita bukan hanya orang-orang yang diampunin saja, tapi kita juga sudah dilayakkan. Makanya Roh Kudus yang 100% kudus dan benar dan luar biasa bisa tinggal di dalam kita loh. Wow. Kalau saudara tidak kudus, kurang layak, Allah kurang layak. Allah itu tidak bodoh saudara. Allah itu standarnya nggak pernah sedikit pun bisa berkurang. Dia selalu 100% benar, 100% kudus, 100% terang, 100% benar. Jadi kalau di dalam kita nih, roh kita tuh belum 100% kudus, nggak mungkin ada Roh Kudus di dalam kita. Nggak bisa saudara. Amin, kita langsung mati saudara. Dulu aja orang kalau salah saudara, nggak ampun saudara, ditelan hidup-hidup loh. Kadang-kadang ada api loh. Kenapa? Karena waktu itu manusia masih harus tanggung dosanya sendiri. Dosa tuh akan ada penghakiman loh. Allah tuh api yang menghanguskan.
Tapi kenapa kan sekarang kita enggak? Kenapa waktu Abraham itu dia nggak langsung kena penghakiman seperti Daud? Bedanya Daud dengan Abraham, karena Abraham tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia hidup di bawah kasih karunia. Dia percaya dia dibenarkan karena Injil. Ya kan? Abraham percaya pada Injil. Loh, kok Injil? Waktu itu kan Yesus belum disalib. Ya, tapi Injil itu kekal. Injil itu kekal, saudara. Jadi, haleluya. Orang-orang yang waktu itu kayak Abraham bisa diberitakan pada Injil. Karena karya Yesus itu karya yang kekal. Karena Yesus walaupun dia datang sebagai manusia, tapi dia juga karyanya dia itu bukan karya yang natural. Dia nggak nolong hanya secara jasmani. Dia menolong secara roh. Makanya karya keselamatan adalah kekal. Itu sebabnya Abraham dijadikan bapak segala iman. Bukan karena dia imannya hebat, dia bisa percaya punya keturunan. Itu bukan begitu. Dia imannya tahan uji, dia nggak mengalami seperti Daud penghukuman. Kenapa? Karena dia percaya kepada pemberitaan Injil. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Nanti saudara baca sendiri ya. Ini karena hari ini kita nggak membahas soal Abraham. Haleluya. Thank you kita. Haleluya. Tapi haleluya. Saudara silakan baca Galatia pasal 3, pasal 4. Ya kan? Bahwa haleluya. Abraham percaya, Roma pasal 4 juga. Abraham percaya dia dibenarkan karena iman. Ya kan? Makanya imannya dia diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya kan, itu sebabnya dia mengalami perlindungan walaupun dia udah salah, karena dia terus beriman. Ya kan, makanya kita jangan fokus pada kelemahan kita, ngomongin kesalahan orang, kelemahan orang. Enggak perlu. Kita doakan, kita terus lihat Yesus, kita terus makan, kita izinkan Roh Kudus menolong kita. Amin. Nanti dari situ ya. Sehingga haleluya, kita mengalami perlindungan dia. Apakah waktu Tuhan lindungin saya secara supranatural? Itu cuma satu contoh, banyak hal saya mengalami beberapa kali, saudara, yang luar biasa. Itu bukan berarti saya sempurna. Dan saya tidak dilindungi karena saya pendeta loh. Karena saya pelayanan, itu nggak ada hubungannya. Amin. Saya dilindungi karena itu adalah firman-Nya. Karena saya percaya kepada Injil. Percaya aja terus. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saya nggak akan detail sini karena haleluya. Karena kita haleluya. Karena kita membahas mengenai kuasa Roh Kudus ya. Nanti saudara bisa baca sendiri. Jadi ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Haleluya. Ya kan? Ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Amin, saudara. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Maksudnya apa? Diberkati apa? Bukan diberkati dalam segala hal, dia sangat kaya, dia gini. Enggak, itu buahnya. Maksudnya diberkati itu apa? Yaitu dengan anugerah kebenaran. Karena dari keturunan Abraham, Yesus penebus, lahir penebus dari keturunan Abraham. Karena Abraham percaya kepada Injil sehingga dia bisa menabur anaknya Ishak. Itu membuka pintu bagi surga, bagi Allah untuk menabur putranya. Makanya dikatakan haleluya, segala bangsa diberkati. Maksudnya apa? Karena dari keturunannya, ya kan, orang-orang bangsa-bangsa bisa datang kepada Allah melalui Yesus. Itu maksudnya. Berkat Abraham adalah anugerah kebenaran. Dibenarkan karena iman. Itu berkat Abraham. Dan kalau kita terus percaya kita dibenarkan karena iman, itu akan mengaktifkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sia-sia. Kita nggak jatuh dari kasih karunia. Dengan kita melayakkan diri kita lagi. Kita lupa fondasi kita apa. Kita jangan izinkan, ya kan, pelayanan kita, dedikasi kita, pengorbanan kita sebagai kelayakan kita. Sehingga itu akan menjadikan kasih karunia-Nya sia-sia. Janjinya nggak akan bisa berlaku. Amin, saudara. Itu Roma 4, itu pelajaran yang lain lagi. Tapi Abraham mengalami kasih karunia Tuhan terus sampai selesai. Ya kan, firman Tuhan mengatakan dia menggenapi janji Tuhan untuk dia punya keturunan setelah dia menabur Ishak. Dia kan dia selesai, tapi dia tidak mati dalam keadaan sakit penyakit, saudara. Dia balik ya, dia tidur mau umur 175 tahun. Setelah Sarah meninggal, dia punya anak 6, saudara.
Baca sendiri firman-Nya. Amin, saudara. Itu bonus. Selalu Tuhan selalu kasih bonus untuk orang-orang yang mau percaya sama Dia. Dia selalu kasih jauh lebih berlimpah ya. Jadi dikatakan ini, ya kan Allah terlebih dahulu memberitakan Injil, karena Injil itu kekal. Mau tahun berapapun, kenapa kita bisa terima Yesus di abad 20? Karena darah Yesus adalah kekal. Amin. Dan penebusan Yesus itu sudah selesai. It's a finished work. It's the finished work of Christ. Itu karya Yesus adalah suatu karya yang sudah selesai, sudah komplit, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Makanya janjinya adalah warisan. Warisan itu saudara ya, untuk saudara dilindungi. Saudara mengalami peningkatan, restorasi. Sekarang saudara tuh butuh apa hari ini? Itu sudah ada di dalam warisan saudara. Sudah ada di dalam janjinya. Roh Kudus menolong saudara untuk saudara menerima dari Dia. Karena Dia ada di dalam diri saudara, Dia ada di pihak saudara, bukan untuk membela saudara salah benar dibela, bukan begitu. Dia ada di pihak saudara untuk memastikan saudara mengalami yang terbaik, untuk saudara terus-menerus bertumbuh dalam Kristus, saudara berjalan dalam jati diri saudara, bahwa saudara benar karena perbuatan Yesus, saudara sudah dilayakkan karena darah Yesus. Dia terus-menerus mengarahkan saudara kepada Yesus, kepada karyanya, bukan pada diri saudara ya. Karena dari diri saudara, dari perbuatan saudara dan saya, kita nggak akan pernah layak loh di hadapan Allah. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Hamba Tuhan, puji Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang hebat, kita menghormatin. Jangan suka ngomong yang jelek, jangan gosip, jangan duduk menyebar-nyebarkan. Doakan hamba Tuhan. Ya kan, doakan. Ya kan, menjadi berkat di mana saudara berada. Doakan. Ya kan, tapi jangan lupa. Ya, bahwa seberapapun hebatnya hamba Tuhan, jangan pernah menaruh posisi siapapun setara sama Yesus. Jangan, saudara. Nanti kalau sudah begitu, nanti Roh Kudus kuasanya nggak bisa bekerja leluasa karena itu udah nggak benar. Itu tidak benar. Ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kepala. Kita cuma punya satu kepala. Kita nggak punya dua kepala. Ntar jadi monster. Kita hanya punya satu kepala. Kepala kita adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Dia luar biasa. Dia hikmat yang luar biasa. Yang karyanya adalah karya selesai. Janji Tuhan adalah warisan. Ya kan? Kalau saudara baca terus Galatia 3 ini. Karena Roh Kudus menolong saudara untuk menerima warisan saudara. Ya kan? Kalau saudara baca terus ya. Ini kita membahas Roh Kudus. Jadi kita nggak ngomong soal. Tapi sedikit aja karena ada hubungannya. Ya kan? Nolong apa? Roh Kudus itu nolong apa? Bukan hanya nolong waktu pelayanan. Cuma disebut waktu pelayanan di gereja. Oh, Roh Kudus tolong ini. Tapi dalam sehari-hari tidak sadar bahwa Dia akan nolong dalam segala sesuatu. Bukan hanya di gereja, saudara. Bukan hanya waktu kita melayanin. Roh Kudus itu nolong kita 24 jam sehari. Amin, saudara. Bukan hanya waktu susah aja, tapi juga Dia menolong kita menerima warisan kita. Nah, saya cuma menyinggung di sini karena dikatakan di Galatia 3, kalau saudara baca terus ayat yang terakhir, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu you are an heir according to promise. Saudara adalah ahli waris menurut janji. Jadi janji Tuhan adalah warisan. Warisan itu adalah sesuatu karya yang sudah selesai, ya kan? Yang nggak bisa ditambahin dan dikurangin. Amin, karena orangnya sudah meninggal. Betul nggak? Kalau saudara dapat warisan dari nenek saudara, ya kan? Kalau sudah meninggal, nggak bisa dirubah. Secara hukum sudah nggak bisa. Saudara hanya bisa terima atau saudara bisa lalaikan, nggak diurus. Jadi saudara mau apa? Ya kan? Jadi jangan izinkan iblis menyeret kita lagi, warisan itu dirubah dengan sebagai janji yang belum selesai, seolah-olah Tuhan belum kasih ke kamu karena kamu masih kurang kudus, kamu masih begini dan gitu. Loh, warisan ini yang jerih payah siapa? Terus warisan itu adalah berdasarkan keturunan, saudara. Kenapa? Makanya dikatakan kamu adalah milik Kristus. Amin, saudara. Kamu adalah milik Kristus. Karena warisan berdasarkan keturunan. Karena kenapa? Waktu saudara mendengar Injil, saudara percaya Yesus, saudara sudah dijadikan anak Allah, saudara langsung dapat warisan. Yesus meninggalkan berkat-berkatnya, ya kan? Karena Dia sebagai pribadi yang sudah menggenapi hukum Taurat, Dia berhak diberkati 100 kali lipat.
Dia maksudnya dengan segala berkat Tuhan, dia berhak 100%. Kenapa? Karena dia sudah menggenapi hukum Taurat untuk saudara dan saya. Ya kan? Hukum Taurat itu digenapi di dalam kita, bukan oleh kita. Dan yang menggenapi itu Yesus, tapi digenapi dalam kita waktu kita percaya kepada dia, percaya bergantung sama firman dan Roh Kudus. Ya kan, roh kebenaran, akan ada buah-buah roh. Amin. Jadi kita lebih lagi bukan hanya menggenapi ya kan, kita menggenapi hukum Taurat dengan kita berjalan dalam kasih. Ya kan, kita bukan hanya tidak berhutang, kita bukan hanya tidak mencuri, tapi kita suka memberi. Nah, itu kan. Kenapa? Jadi lebih daripada hukum Taurat, karena kebenarannya Yesus itu di atas hukum Taurat. Amin, Saudara. Kemurahannya dia lebih besar, ya kan, dari hukum Taurat. Sehingga kita bukan hanya tidak mencuri, nggak usah dilarang mencuri, malahan mau memberi. Amin, Saudara. Bukannya mau balas dengan yang jahat, malahan berdoa untuk orang yang jahat sama kita. Nah, itu penggenapannya. Ya kan, karena oleh dia melalui Roh Kudus membantu kita. Ya kan, dia membantu kita supaya ada buah roh. Ada buah roh. Waktu kita bergantung, ya kita dengarin hati kita. Kita jangan izinkan emosi kita, jiwa kita, pengertian kita yang memimpin kita. Tapi bergantung sama dia yang mengasihi kita. Ya kan, dia akan menyebabkan kita, ya kan, berjalan dalam kasih. Kasih itu adalah powerful. Kasih itu berarti kemenangan. Waktu kita memilih untuk berjalan dalam kasih, kita sedang berjalan dalam kemenangannya. Maka kasih itu gak pernah gagal. Love never fail. Kasih itu gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti juga love never fail itu. Kasih gak pernah gagal. Maka Yesus gak pernah gagal. Di situasi apapun, dia gak pernah tuh tidak mengalami penyediaannya Bapa. Saudara dan saya juga gitu. Kita bisa terus mengalami. Dengan apa? Dengan kita terus percaya. Saya dikasihin. Saya ada penolong. Amin. Saya dibenarkan bukan karena kelayakan saya, tapi karena kelayakannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengenapi hukum Taurat untuk saya. Itu Roma 10 ayat 4. Banyak ayat-ayatnya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Dan saudara dibantu untuk menerima dari dia. Amin, saudara. Nah, saya akan lanjutkan dengan yang berikut.